Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Semua bencana industri terbesar di dunia seringkali dimulai dari satu hal yang kelihatannya tuh sepele. Satu baut yang kendor, satu operator yang ngantuk, atau satu peringatan bahaya yang sengaja diabaikan demi mengejar target produksi. Nah, di video kali ini kita akan merekonstruksi detik-detik terakhir sebelum beberapa kecelakaan kerja paling parah terjadi ya. Apa sih pemicu awalnya? Siapa sih yang bertanggung jawab? Dan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sana? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Masuk tangki panas. Zaman sekarang buat nyari duit tuh emang sesusah itu ya. Soalnya kalian bukan cuma dibuat capek doang, tapi bisa berujung kehilangan nyawa seperti perempuan bernama Natalia Nemetz ini. Jadi ceritanya, Natalia tuh bekerja di sebuah pabrik produksi karamel, di mana pada tanggal 20 Oktober 2017 dia lagi bersihin salah satu tangki yang biasanya dipakai untuk mengaduk gula cair panas mendidih gitu ya. Nah, entah gimana, ternyata Natalia kehilangan keseimbangan karena ada cairan karamel yang dituang masuk sehingga dirinya tuh langsung jatuh ke dalam tangki berisi karamel panas itu. Dugaan banyak orang, Natalia ini bahkan gak sempat berteriak karena rasa sakit panasnya itu udah bikin dia pingsan ya teman-teman. Soalnya waktu karyawan lain sadar dia hilang, tubuhnya udah menjadi satu sama karamel, dimana sisa tubuhnya yang masih terlihat, ya cuma kakinya saja. Nah gilanya, manajemen pabrik pun gak langsung nelpon polisi loh. Mereka bahkan mengancam karyawannya untuk gak kasih tahu ke siapa-siapa biar seakan-akan kecelakaannya tuh gak terjadi sama sekali. Untungnya, surat kabar lokal berhasil mengungkap kejadian tragis ini dan pihak polisi bisa langsung mendakwa pihak manajemen karena tidak punya SOP yang memadai ataupun protokol keamanan untuk karyawannya. Bayangin deh, di tahun itu, kematian Natalia katanya udah kematian ketiga yang terjadi di pabrik ini loh. Sedih ya, yang harusnya Natalia kerja nyari duit untuk anaknya, ujung-ujungnya malah berujung membuat anaknya kehilangan ibunya. Nomor 9. Tertimpa gulungan baja. Kalau dijual nih, satu gulungan baja ini emang mahal banget sih harganya. Tapi sayang, yang terjadi di pabrik gulungan baja di Thailand bukan viral karena dapat banyak uang dari penjualan, melainkan gara-gara kecelakaan tragis yang terjadi di tanggal 3 Agustus 2020. Jadi ada satu pekerja yang lagi mindahin 3 gulungan baja pakai mesin derek ya. Nah, tapi mendadak gulungan baja itu malah terbalik dan ngegencet kaki pekerja di sana. Fix sakit banget kan tuh, kesandung meja aja sakit. Apalagi ketimpa gulungan baja yang beratnya tuh bertonton gitu kali ya. Untungnya teman-teman dia mendengar kejadian itu dan buru-buru minta bantuan ke sana sini. Katanya sih pria itu berhasil bebas dari gulungan baja tersebut dan masih hidup sampai sekarang walaupun 2 kakinya mengalami patah tulang. Nomor 8. Ledakan tangki PepsiCo. Minuman Pepsi yang biasanya bisa bikin capek kalian hilang siang-siang, nyatanya pernah malah jadi momen buruk buat orang-orang yang tinggal di dekat pabrik Pepsi di Lima, Peru loh teman-teman. Kenapa tuh? Karena di akhir Januari tahun 2024, mendadak pabriknya tuh meledak bahkan seperti kebelah dua gitu loh. Menurut laporan berita lokal, ledakan ini berasal dari tangki bertekanan tinggi mereka yang biasanya dipakai untuk menyimpan cairan sistem pendinginan di pabrik. Kalau dipikir-pikir udah kayak botol Pepsi yang kebanyakan dikocok gitu nggak sih? Nah, masalahnya yang keluar bukanlah soda berukuran 330 ml, tapi ini tuh tangki gede banget. Bahkan saking besarnya ledakan tersebut, banyak puing-puing logam yang berterbangan ke rumah warga. Dari sini, 3 orang sayangnya meninggal di tempat dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka karena berada 2 meter dari lokasi ledakan. Gosipnya sih, sampai sekarang pihak Pepsi nggak ngasih kompensasi apa-apa dan beritanya sendiri berusaha diredam biar tidak ketahuan sama netizen internasional. Nomor 7. Jatuh ke logam panas. Baru 9 hari kerja di Caterpillar Foundry, Steven Dearkes yang masih semangat, penuh ambisi dan kerjanya totalitas, mendadak saat shiftnya selesai, nyawanya pun juga ikutan selesai. Jadi ceritanya begini, Steven tuh kerja di sebuah pabrik yang ada di Illinois, Amerika Serikat, di mana tempat itu emang khusus untuk melelehkan logam dan juga ngecor bagian mesin berat, seperti truk raksasa atau alat konstruksi besar gitu ya. Bayangin deh, pabrik kayak gitu, suhunya tuh bisa sampai 1400 derajat Celcius loh. Nah,
Nah, di tanggal 2 Juni 2022, Steven dapat kerjaan di area pengecoran logam. Tugasnya simple sih, yaitu ngambil sampel dari kuali raksasa berisi besi cair. Masalahnya, menurut hasil investigasi, di area itu nggak ada pagar pengaman, nggak ada safety harness, dan juga nggak ada apa-apa deh pokoknya. Kepleset lah dia. Saksi mata bilang tubuh Steven ini langsung tenggelam dan langsung meninggal di tempat tanpa bisa ditolong sama siapa-siapa. Yang tersisa cuma fragmen-fragmen tulang kecil di dalam besi yang sudah mendingin. Dari sini, perusahaan yang kemudian didenda lebih dari 2 miliar rupiah karena dianggap lalai dan juga gagal melindungi nyawa karyawannya. Nomor 6. Gudang runtuh. Di tahun 2021 kemarin, sebenarnya Thailand tuh lagi sering dilanda cuaca abnormal ya teman-teman. Bisa hujan mendadak turun, panas berhari-hari, ataupun hujan dengan angin yang kencang juga. Nah, di tanggal 20 Aprilnya, ternyata salah satu gudang di provinsi Lopburi, Thailand, malah menjadi korban atas badai yang melanda di luar gedungnya. Lihat deh rekaman CCTV-nya. Yang awalnya nggak kenapa-napa, duar, angin mulai ngangkat benda di lantai gudang, atapnya pun terlihat terbang, dan itu semua juga pada hancur berkeping-keping ya teman-teman. Untungnya, 2 pekerja yang ada di dalam gudang tuh bisa berlindung, sehingga waktu runtuh, mereka masih bisa selamat tanpa mengalami luka-luka serius. Apalagi butuh waktu lumayan lama ya, sampai tim penyelamat muncul ke lokasi, karena di luar gedungnya ada beberapa titik banjir, pohon tumbang, dan beberapa puing dari rumah yang hancur juga. Nomor 5. Sedot mesin. Di usia 40 tahun, pria bernama Samuela Sirivakayawa ini malah nekat untuk ninggalin pekerjaannya sebagai seorang guru di Fiji untuk memulai hidup barunya di Australia. Nah, di sini dia kerja di sebuah perusahaan pengelola pohon, di mana tugasnya adalah bersihin ranting dan juga batang pohon yang udah ditebang. Nantinya, ranting dan juga batang tadi bakal dimasukin ke mesin pencacah biar bisa jadi serpihan kayu ya teman-teman. Nah, kebetulan yang dia pakai tuh bukan mesin kecil dan juga butuh 2 orang untuk melakukan pekerjaannya. Yang satu masukin ranting dan yang satunya lagi ngawasin jarak aman. Masalahnya, kebetulan di hari itu Samuela lagi kerja sendirian karena temennya sedang melihat pemandangan. Tapi waktu temennya balik ke mesin, taunya Samuela udah hilang dong. Bukan pergi karena resign mendadak ya, tapi Samuela ini masuk dalam mesin pencacah karena masih ada sisa potongan bajunya di mesin itu. Walaupun udah manggil polisi dan juga ambulans pun, sayangnya nggak ada yang bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, ternyata setelah diinvestigasi, perusahaan tempat Samuela bekerja ini emang punya rekor buruk soal keselamatan kerja. Mereka aja nggak punya SOP ataupun pelatihan untuk para karyawan ya teman-teman. Akhirnya di tahun 2023, perusahaan ini dijatuhi hukuman berupa denda 20 miliar rupiah. Cuma namanya nyawa kan nggak bisa dibeli ya. Dan mau semahal apapun dendanya, tapi untuk keluarga Samuela mah nggak ada artinya nggak sih? Nomor 4. Jatuh dari bangunan. Sehari-harinya, David O'Donnell kerja di perusahaan bernama Turner Construction yang punya job desk untuk memasang dan juga nyambungin baja raksasa di rangka bangunan tinggi. Nah, kebetulan di daerah Hyde Park tahun 2023, David ini kerja di salah satu proyek gedung apartemen gitu ya. Berhubung sehari-hari dia tuh kerja di tempat yang tinggi, ya sebenarnya benda kayak harness dan juga tali pengaman tuh penting banget kan? Cuma nyatanya sistem keamanan perusahaan David kerja tuh amburadul banget. Makanya banyak orang nggak kaget kalau di tanggal 9 November 2023, David dan temennya lagi ngerjain bagian luar gedung mendadak jatuh dari ketinggian 10 lantai. Temennya sih berhasil diselamatin, namun beda cerita sama nyawa David yang langsung meninggal di TKP-nya. Ya, hasilnya dari investigasi yang dilakukan polisi, perusahaan itu harus bayar 400 miliar rupiah serta menjadi salah satu kasus kematian pekerja di Chicago yang lumayan terkenal secara internasional. Nomor 3. Hisap mesin.
Zaman sekarang walaupun baru umur 16 tahun, tapi para remaja tuh emang diharapkan udah punya pengalaman magang biar nanti pas dewasa bisa lebih siap kalau mau kerja di perusahaan ya. Nah, itulah yang dilakuin sama bocah bernama Cameron Minshall sebelum akhirnya kehilangan nyawanya karena lalai di tempat kerja. Jadi ceritanya tuh begini. Dia tuh dapat program magang di perusahaan Bury Firm Hanley Mount Engineering, di mana tempat kerjanya itu merupakan pabrik kecil yang mengolah logam dengan berbagai mesin industri besar-besar. Masalahnya, Cameron yang sebagai anak magang ini belum dapat pelatihan safety yang benar, tapi udah disuruh kerja langsung di depan mesin coba. Dan waktu nggak ada pengawas, sialnya, tiba-tiba aja bajunya tuh nyangkut sehingga dalam hitungan detik, dia pun ikut ketarik ke dalam mesinnya. Gila kan? Yang harusnya umur segitu lagi main sama teman, ujung-ujungnya malah harus menderita. Hasil investigasi juga menunjukkan kalau perusahaannya dinyatakan bersalah karena kelalaian mereka dan pemimpin perusahaannya berujung di penjara, tapi cuma 8 bulan doang. Rasanya kayak kurang adil nggak sih ini? Nomor 2. Terjebak di turbin. Ngeliat dari jauh, ngeliat dari dekat, dan naik ke atas turbin. Wah, emang impian banget sih. Tapi sayangnya, buat dua keluarga dari teknisi muda bernama Dan dan juga Arjan, kayaknya bakal benci dan juga trauma banget deh ya sama turbin. Alasannya karena di tahun 2013 kemarin, Dan yang baru berusia 19 tahun dan Arjan yang berusia 21 tahun itu dibuat meninggal dunia waktu lagi maintenance di salah satu turbin angin. Loh, kalau maintenance berarti prosesnya tuh rutin kan? Kok bisa? Jadi mereka berdua tuh naik ke atas menara setinggi 80 meter, di mana pas siang-siang ternyata tercipta kebakaran di turbin itu. Nah, karena mereka masih berada di atas serta tanpa ada bantuan sama sekali, Dan sama Arjan pun berujung menjadi korban begitu aja. Di momen terakhirnya mereka berdua nggak punya jalan lain selain lompat dari atap turbin dengan kehabisan oksigen di dalam ruangan. Dimana ujung-ujungnya pun hasilnya tetap sama ya teman-teman. Nomor 1. Tersedot uap panas. Kerja di siang hari aja kita udah ngeluh panas kan? Tapi di area tambang minyak panasnya tuh parah banget loh. Nah, inilah yang dirasakan sama seorang pekerja bernama Robert David Taylor yang biasa dipanggil Dave sehari-harinya. Jadi ceritanya, lapangan minyak Midway Sunset tahun 2011 lalu dianggap sebagai salah satu ladang minyak terbesar di Amerika, di mana mereka suka pakai metode steam injection untuk nyuntik uap panas ke tanah biar minyak mentah di bawah sana tuh bisa mencair dan juga gampang untuk dipompa keluar. Nah, waktu itu Dave yang lagi bareng temennya cuma punya tugas untuk ngecek kondisi tanah serta pipa di sekitar lokasinya aja. Tapi pas di dekat lokasi pengeboran, tiba-tiba tanahnya meletus dan Dave ini langsung jatuh ke bawah sana. Bahkan tim penyelamat pun susah untuk masuk sehingga dalam hitungan menit nyawanya sebenarnya udah nggak ada di situ. Tubuhnya aja baru ditemukan beberapa hari kemudian. Dan setelah kejadian itu, pihak perusahaan Dave bekerja ini pun berujung dituntut dan disuruh perbaikin sistem keselamatan mereka. Karena kalau dia yang udah kerja 20 tahun di industri itu bisa mengalami tragedi tersebut, apalagi anak-anak magang yang masih baru kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.